ada yang kameranya 4, ada yang kameranya 3. Ya. Kalau misalnya mau brand Xiaomi, ini Samsung, ini iPhone. Pak Abdul Halim ya. Memang tiga brand ini tentunya berbeda. Pak Aryo, moderator. Ya, ini Oke, lagi siap ya. Lagi mute Pak, sabar Pak, lagi mute satu-satu. Tadi ada yang lagi jualan handphone. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, NKRI harga mati, pandemi segera selesai. Jadi terima kasih Pak Aryo kesempatannya. Sekarang tercatat di batch ke-57, pesertanya 56. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sharing. Teman-teman, memang saya menulis bukunya Creating HHH. Nanti kalau teman-teman mau kita kasih e-booknya gratis ya Pak Aryo ya. Bisa di-download, ada sekitar 54 teknik humor. Nah, saya pengen di dalam boleh Pak Endra, welcome. Nanti kita kasih link downloadnya ya. Teman-teman kalau bisa di sesi kita ini open saja. Kalau teman-teman mau bertanya, kemudian langsung saya jawab. Jadi lebih aktif, karena saya sudah melakukan survei bahwa training Zoom itu impact-nya sangat rendah. Impact-nya jauh lebih rendah ketika kita mesti offline, ketemu ya, karena interaksinya tinggi. Nah, kenapa rendah? Karena pada training Zoom itu ada yang disambil-sambil ya, sambil makan, sambil mandi, sambil double seminar, sambil ya macam-macam ya. Ada yang bersembunyi di balik kamera dimatikan, kita nggak pernah tahu nih. Teman-teman cuma nyalain ikut Zoom, kemudian merhatiin sambil nonton bola, kita nggak tahu. Jadi benar-benar online ini impact-nya sangat rendah. Nah, bagaimana supaya impact-nya lebih tinggi? Berarti kita mulai interaksi saja. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, ini sesi sangat cepat, bisa ditanyakan. Kalau ada yang mau penasaran tentang apa, nanti boleh langsung saja ya, Pak Aryo, difasilitasi ya Pak Aryo. Kalau mereka open mic gitu ya. Oke teman-teman, dunia training itu adalah dunia yang luar biasa. Jadi walaupun di masa pandemi ini boleh dibilang drop jauh ya, drop jauh. Kalau bilang wah saya di pandemi biasa-biasa saja, artinya biasanya nggak laku ya. Tapi kalau biasanya laku akan terasa dropnya karena banyak orang meng-hold, ya, tidak boleh training, tidak boleh aktivitas offline. Jadi mau nggak mau online. Nah di online sendiri juga punya hambatan teman-teman. Mengenai humor itu sangat sulit di online ya. Kalau misalnya saya melucu pasti responnya nggak seperti pada saat offline ya. Sekarang saja yang Pak Juntoro terima kasih masih nyalain kamera, Mas Nugroho Santoso terima kasih nyalain kamera gitu ya. Yang lain belum tentu nyalain kamera. Jadi feedbacknya sangat sulit. Nah, Nah, terima kasih Mas Beni. Nah, Mas Beni. Jadi kita bisa ngobrol gitu ya. Nah, kenapa sih humor itu penting dalam training, teman-teman? Jadi saya sih sederhana saja ya, ketika kita presentasi pada saat terima kasih menyalakan kameranya Mas Oki, Mbak Eni, ya Mas Syami. Jadi nanti kita bisa interaksi. Ternyata banyak sekali klien itu bilang, Pak nanti yang seru ya Pak nanti yang jangan bikin ngantuk ya. Nah itu ternyata lebih dari 50% kalau presentasi pasti ada yang bilang seperti itu. Artinya untuk mempertahankan orang fokus saja itu susahnya setengah mati ya. Nah, tapi kalau saya memanfaatkan teknik-teknik yang ada ya, itu nanti sangat mudah sebenarnya. Terutama ketika offline, tatap muka. Nah, ini Zoom ini saya juga lagi cari-cari terus nih karena memang
Kadang-kadang humor yang canggih ada delay-nya, tambah Zoom ada delay-nya, ketawa juga ada delay-nya. Nah, bahasan kita teman-teman kalau bisa seluruhnya saja, ketika mau Zoom, mau tidak Zoom, kira-kira seperti apa. Oke ya. Sekarang saya mau tanya, mengapa humor itu diperlukan dalam training? Siapa yang mau sharing nih? Oke. Anda sebagai trainer maupun sebagai peserta, ketika kok saya butuh humor ya. Nah, Bu Eni, ayo Bu Eni. Kenapa Ibu kalau ngajar anak-anak? Kenapa penting supaya Ya. Supaya apa, Bu? ya. Kenapa humor penting? Karena supaya pesertanya, audiensnya fokus kembali, kemudian lebih bersemangat, bisa mengikuti acara sampai selesai. Ya, oke, good ya, betul ya. Jadi kenapa humor? Intinya teman-teman, trainer beda sama komedian, beda sama stand up komedi. Nah, jadi humor yes nomor satu adalah untuk menjaga fokus dan stamina baik peserta maupun trainer maupun pengajarnya. Ya, tanpa humor itu cepat banget dropnya. Nah, peserta itu cepat down ya. Kayak sekarang ini pasti yang nggak buka kamera pasti cepat down. Misalnya Pak Ari Wijaya belum buka, Mbak Laili Nuril ya belum bisa kita akan menyapa dia. Nah, bahkan kalau offline aja, ya, humor salah satunya juga meruntuhkan tembok-tembok keangkuhan, kebekuan itu akan runtuh. Ya, misalnya betul ya Bu Laili ya. Terima kasih. Aduh, Ibu punya wajah cantik disembunyikan. Nah, itu membuat interaksi jadi hidup. Stamina kita ini trainer, saya bisa ngajar 7 hari 7 malam karena interaksi. Tapi kalau nggak ada interaksi, lemes gitu. Nah, itu tuh fungsi humor. Kedua, meruntuhkan keangkuhan. Ya. Jadi kadang-kadang teman-teman kan ketemu tuh, ini yang ini ya, teman-teman suka ketemu misalnya di BUMN atau di misalnya kementerian, ketemu dirjen. Seringkali mereka posisinya adalah jaim ya. Kita mesti ledek-ledekin. Beda sama Bu Eni ya. Bu Eni kalau ketemunya anak-anak mungkin bekunya karena takut ya. Jadi gurunya mesti, halo anak-anak, apa kabar? Gitu ya. Suaranya dibikin ringan. Assalamualaikum. Nah, pasti akan beda. Assalamualaikum lebih ringan. Nah, supaya orang itu cair gitu ya. Kemudian fungsi yang paling penting nih buat Pak Aryo dan teman-teman yang trainer itu memang reorder ya, reorder. Jadi seringkali saya dapat batch berulang-ulang karena humor. Jadi humor ini fungsinya banyak. Nah, Pak Aryo boleh saya mau share slide aja Pak Aryo. Nanti saya slide saya share sama tim gitu ya. Kemudian saya bikin, oke ya, sudah bisa ya. Oke. Ya, udah dimatikan semua. Sorry, nah, sharing slide. Apakah sudah kelihatan? Belum ya? Sudah kelihatan ya? Belum, sudah. Oke. Ternyata butuh delay juga beberapa detik. Kelihatan, Pak. Oke ya. Nah, ini saya share slide sedikit. Bapak Ibu dilarang mengikuti Zoom ini sambil itu ya, kalau baca sendiri, makan, tidur, bercinta nggak boleh ya. Jadi harus fokus. Oke. Nah, ini aktivitas saya di dunia training, banyak aktivitas yang kenapa audiensnya banyak ya. Jadi satu memang saya targeting, kalau dari sisi marketing segmentasi saya memang untuk audiens yang besar ya. Jadi pembicara seminar 2,5 jam, 2 jam itu sangat dibutuhkan salah satu teknik-teknik humor tadi. Nah, ini beberapa aktivitas ya. Itu sudah lebih dari berapa tahun ya, Pak? Sebenarnya saya ngajar tuh sejak masih SMA tahun 1985 sudah ngajar.
Saya kuliah di UI juga sambil Ini Mas. nah, ini yang mute di mana ya? Minggu besok. Oh iya. Ya, oke. Besok Pak. Nah, minggu besok. Tuh. Nah, Pak Aryo, tugas unmute Pak Aryo ya. Baik Pak, siap Pak. Nah, mengapa perlu humor tadi Bu? Jaga stamina, meruntuhkan tembok gangguan, mencairkan kutub utara. Jadi kadang-kadang kan beku gitu ya, kanan kiri, apalagi kalau public training kanan kiri nggak kenal, mesti sapa-sapa. Eliminir penolakan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda masuk, itu banyak sekali pikiran-pikiran dari audiens kita ini macam-macam. Ini siapa? Ini bisa apa? Kelakuannya seperti apa? Menguasai masalah atau tidak? Gitu. Nah, itu perlu diruntuhkan temboknya. Salah satunya dengan humor, ya. Makanya dengan humor itu meruntuhkan otak kritis. Jadi jangan heran kalau pelawak itu istrinya cantik-cantik. Kenapa? Karena otak kritisnya dilemahkan, ya. Tahu-tahu jatuh cinta, jadi hilaf. Jadi Bapak Ibu cek lagi apakah di rumah istri Bapak Ibu bapak-bapak cantik. Kalau Bapak mungkin humoris, istrinya akan lebih cantik dibanding yang tidak humoris. Mas Nugroho sudah menikah? Mas Nugroho Santoso? Ya, sudah menikah? Belum, Pak. Nah, itu pasti kurang humornya ya. Iya, kurang. Jadi, supaya nggak menyesal, saya kasih tip mulai hari ini, selesai Zoom ini, setiap ketemu wanita bilang I love you. Oh. Ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah dapat ya. Amin. Dicoba ya, langsung habis selesai Zoom, setiap ketemu wanita bilang I love you ya. Resiko terbesarnya cuma diludahin, tapi probability-nya Mas akan mendapatkan pacar dengan cepat. Insya Allah bisa. Nah, jadi itu sama prosesnya ketika audiens itu kita ajak bercanda, lama-lama dia nggak mikir logis lagi, ya. Otak kritisnya itu tiba-tiba melemah. Ya. Ini saya sering pakai ketika misalnya audiens saya profesor, doktor, saya ngajar di Trisakti, ada sekian doktor, di Perbanas ada sekian doktor, di UI ada sekian doktor. Nah, ini orang-orang pinter udah biasa pakai logik. Ketika kita pakai humor, dia lupa mengkritisi ini siapa gitu. Tiba-tiba ya kayak dihipnotis saja, orang bisa masukkan ke alam bawah sadar dia tanpa filter yang ketat gitu. Nah, ini gunakan humor. Nah, misalnya kalau Zoom, tolong Bapak Ibu yang buka kamera, tolong tersenyum yang paling manis seumur hidup Anda hari ini. 1, 2, 3, teng. Paling manis, paling manis. Iya, Pak Yami Wahyono sudah manis. Pak Chandra Saini keren. Mas Oki masih belum senyum. Mas Nelson malah bengong. Ayo senyum. Ya, Pak Nelson mantap ya. Ya, Mas Sigit, thank you. Ini Mas Bedi mana nih? Ada 2 nih. Nah, senyum paling manis. Ulang lagi. Paling manis. Duduk paling semangat. 1, 2, 3, tereng. Bapak Ibu, saya itu pernah bekerja di perusahaan kosmetik ya, Marta Tilaar. Jadi ketika mau buat satu produk dites, wajah kita ini ternyata 1000 kali mengulang-ulang ekspresi 1 hari. 1 hari berapa? 1 hari, sorry, koneksi saya apa nih? 1 hari itu 15.000 kali. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah expression line itu tertinggal di wajah kita. Dari ekspresi yang kita ulang-ulang paling sering itu terbentuklah namanya expression line. Betul ya Mbak ini ya? Kalau sering senyum manis, orang itu tambah cantik atau tambah jelek? Tambah cantik lah. Tambah cantik ya. Kalau sering cemberut, orang itu tambah cantik atau tambah jelek? Kelihatannya lebih jelek. Oke, kita tes dulu ya. Pak Yami Wahyono, kapan terakhir reuni, Pak? Suaranya Pak, di-unmute Pak. Open mic. Pak Yami Wahyono. Pak Yami dibuka ya. Sip. 2 tahun yang lalu.
Oke. Bapak ketemu nggak yang waktu dulu sekolah atau kuliah itu dia cantik, kok sekarang jelek? Ini dulu kembang sekolah nih, tapi kenapa sekarang jelek ya? Ada nggak, Pak? Ada. Nah, kenapa, Pak? Ya, apa ya? Mungkin karena sering cemberut dia. Jawabannya adalah salah milih suami. Oh gitu. Iya betul. Karena itu terjadi ekspresi-ekspresi yang tidak manis setiap hari dia cemburu kakek. Apa sebaliknya Pak Yami? Ada nggak yang dulu biasa aja, kok sekarang kelihatan kinclong, cantik gitu? Ada Pak? Ada juga. Ada ya. Kelihatan dari wajah Bapak yang suka meriset wajah-wajah mantan teman SMA-nya. Nah, itu menunjukkan bahwa ekspresi-ekspresi yang biasa kita lakukan itu membentuk garis ekspresi. Jadi kalau mau tambah ganteng, tambah cantik, harusnya setiap hari kita mengekspresikan hal-hal yang cantik gitu ya. Nah, coba senyum paling manis 1, 2, 3 teng semuanya. Woi, Mas Ari Wijaya, mana senyumnya? Nah, oke, mantap. Tepuk tangan dulu, biarin. Nggak ada orang gitu. Nah, lihat teman-teman. Jadi kalau saya pernah lakukan survei, customer service di perbankan, Bank Mandiri, BRI, BCA itu rata-rata cantik. Tellernya cantik, customer service-nya cantik. Di Telkomsel, betul ya? Betul Pak? Yang bilang betul kasih jempol, angkat. Betul. Iya betul. Coba nanti atau besok pagi, tolong bandingkan dengan bagian penagihan. Akan berbeda ya, karena ekspresinya itu bagian penagihan beda dengan customer service. Oke. Jadi teman-teman, humor itu untuk mengeliminir hal-hal yang biasanya orang audiens itu kritis gitu. Termasuk ini gelarnya apa, ini sekolahnya apa, pengalaman seperti apa. Ketika Anda masuk dengan humor, maka orang itu lebih cepat menerima Anda ya. Maka tools yang pertama adalah perkenalan. Oke. Teman-teman? Ya, Pak Henry ya. Ya, coba kalau teman-teman bicara depan publik, depan orang, perkenalannya seperti apa? Oke, siapa nih? Mas Yudi Chandra, ayo Pak Yudi. Pak Yudi Chandra. Ya, Pak. Perkenalkan Pak. Perkenalkan, nama saya. Nama saya Yudi Chandra. Saya tinggal di Semarang. Nah, itu kan biasa. Ini sekarang perkenalannya humor, Pak ya. Misalnya contoh, perkenalkan nama saya Hari Subagya. Ayah saya memberi nama Hari Subagya supaya saya bisa menjalani hari dengan bahagia. HARI ya, singkatan dari Harapan Ibu. Yang R-nya 2, Harapan Ibu-Ibu, ini saya R-nya 1. Ya. Oke, jadi ada sedikit saja, tipis saja, kehendak teman-teman untuk menjalin hubungan dengan audiens itu sudah lebih tidak menegangkan. Pak Yudi cari. Yudi artinya apa misalnya gitu, atau singkatan apa Pak? Itu lengkapnya sebetulnya Wahyudi, Pak. Oke. Ya, mudahnya dipanggil Yudi. Ya Pak. Nama milih sendiri sih Pak. Maksudnya Bapak pas perkenalan Wahyudi itu Bapak bikin humor gitu ya. Apa Pak? Dari nama Wahyudi. Nah, sepertinya menertawakan nama sendiri ya Pak ya. Ya, coba Pak. Supaya orang di depan Bapak itu tiba-tiba mempersepsikan Bapak ini asik nih, nggak menegangkan, nggak galak, nggak tegang gitu ya. Orangnya ramah misalnya. Oh, gitu ya Pak ya. Susah ya Pak. Ayudi itu apa Pak? Bagaimana Pak? Ayudi apa Ayudi? Dulu kayak ada alat kontrasepsi yang Yudi itu apa ya?
Iya, 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 iya. Plesetin ke sana misalnya. Atau mungkin candranya gitu ya, candranya Bapak. Atau Bapak tinggal di Semarang. Semarang itu Bapak nyanyi aja pas perkenalan. Saya dari Semarang kali ne banjir. Jok semelang yen ra dipikir. Artinya tipis saja ketika Bapak deliver signal saat perkenalan, itu membuat orang tidak tegang, kemudian cepat akrab. Ya. Termasuk kalau Bapak dengan anak buah, dengan itu, bahkan teman-teman, cukup mengubah nada saja orang sudah bisa lebih akrab. Selamat pagi. Ya, itu kan tegas ya. Selamat pagi. Itu sudah lebih fun saja. Orang sudah cepat sekali menerima kita ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada lagi ya tentu ya teman-teman, humor itu bisa jadi tools. Humor bisa jadi tools untuk materi-materi kita. Ya. Apapun, misalnya customer service, atau leadership, atau sales, itu bisa menggunakan unsur humor dan orang akan lebih ingat. Misalnya kalau orang servisnya harus bagus atau produk harus bagus, Anda bisa bikin cerita ya. Pak Ari sudah makan malam belum Pak Ari? Ini di RT ya yang baru tapi. Pak Ari Wijaya sudah makan malam? Sudah makan belum Pak? Pak, suaranya belum bisa nih, suaranya. Unmute. Komunikasi toh. Oke, sudah ya. Pak, sudah Pak. Sudah ya. Tadi saya mau traktir. Bapak tinggal di mana Pak? Di Semarang Pak, Semarang sama Surabaya Pak, 50-50 Pak. Loh, Bapak tahu dong Semarang ke arah Salatiga itu ada restorannya Bebek Khawirudin ya Pak? Saya enggak tahu. Bapak mesti ke sana tuh Pak. Itu masakannya enak, empuk. Bebeknya kalau mau dimasak tuh masih hidup Pak. Oh, dilatih gitu. senam dulu sama Vicky Burki. Jadi kalau Bapak pesen jam 7, jam 11 malam baru keluar itu sebenarnya. Saya rasa Surabaya paling enak Pak. Nah, misalnya contoh gitu ya. Nah, kita misalnya mau cerita tentang bagaimana produk itu kalau bagus, fresh, tapi kalau servisnya lama orang juga nggak mau nunggu, misalnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi teman-teman. Itu tadi kenapa mesti ada humor. Jadi teman-teman paham kalau di dunia training sebenarnya humor ini tools ya, tools untuk menjaga stamina saja, supaya orang tetap on, tetap fokus, kemudian menguatkan materi dan tentu saja menghibur. Nah banyak. Kalau Anda lihat training-training saya yang audiensnya besar, seperti ini, biasanya hanya 2,5 jam, 3 jam, itu adalah part of rekreasi. Jadi banyak perusahaan menyelenggarakan lagi ke Puncak, ke Anyer, ke Bali, itu sambil rekreasi ada trainingnya. Jadi trainingnya dibuat lebih fun gitu ya. Walaupun tentu saya punya materi-materi yang sangat serius ya. Sangat serius, camp 7 hari itu sangat serius, humornya sangat sedikit. Tapi karena bahasan kita humor, jadi teman-teman yakinkan dulu mulai sekarang bahwa humor itu penting di saat awal itu untuk mendeliver sesuatu agar signal Anda sebagai trainer pembicara tidak menegangkan, tidak menakutkan, atau bahkan lebih menyenangkan. Nah, siapkan niat mulia, teman-teman. Jadi kalau mau humor itu memang butuh niat yang kuat ya. Kalau Anda nggak punya niat baik untuk menghibur teman-teman, untuk menghibur audiens kan bisa jatuh gitu, gegar otak bisa karena ngantuk ya. Jadi karena baik. Jadi kalau Anda lihat misalnya kalau ini yang buka kamera ini ada yang ngantuk, misalnya saja kita sapa, gimana Pak Yami? Nah, rokoknya apa nih Pak? Kayak mantap gitu ya. Jadi kalau di kelas pun kita bisa nyapa nih kalau ngantuk, samperin, diajak ngobrol, atau bahasa tubuh kita bergerak menuju. Ini Mas Hardinen Semit ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ketika orang lebih on, lebih fokus ke kita, suasana yang lebih nyaman,
sudah banyak survei psikologis tes bahwa orang yang lebih happy lebih produktif, orang yang lebih happy belajarnya juga lebih masuk. Kalau orang lagi tegang, apalagi bapak bentak-bentak itu biasanya blocking. Nah, walaupun metode bentak-bentak keras itu untuk disiplin sangat efektif ya. Kemarin saya awal-awal bulan itu ada di Armet sana di Cimahi. Saya ada 15 kelas. Itu memang diajarin disiplin. Jadi tentara dulu baru saya itu ya pagi bangun dari subuh sampai malam jam 11 disiplin baris berbaris dibentak-bentak ya udah. Itu juga metode yang juga efektif untuk disiplin. Nah, humor berdisiplin nggak cocok ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau ini potong saja ya. Nah, biasanya orang akan tertawa setelah sekali tertawa aman, gitu ya Pak. Karena orang mau tertawa itu mikir di awal-awal, ya misalnya di PTIK, saya pernah juga di Akmil, ngajar juga di Pangdam Bukit Barisan sana. Nah kalau tentara itu kadang-kadang nengok atasannya dulu kan. Kalau kolonelnya nggak tertawa, mungkin yang bawahannya nggak berani, gitu ya. Kalau jenderalnya nggak tertawa, mayornya tahan diri. Atau jenderalnya mau tertawa nih, kira-kira nurunin wibawa nggak? Nah itu suka ditahan-tahan. Nah kita kasih pemanasan dulu awal-awal. Ya, misalnya contoh sekarang ya, teman-teman siap ya. Teman-teman tolong tertawa, ya, karena tertawa itu tidak membutuhkan alasan dan sebab ya. Langsung saja tertawa dalam hitungan ketiga. Siap semua? Yang kameranya on? Mas Oki, oke. 1, 2, 3 tertawa. Lulus. Bu Laila lulus kan nih? Mana tawamu? Ya Pak Ari, ya oke. Nah, teman-teman, wah ini ada juga Mas Robi ternyata ya. Mas Robi, Mas Agus. Ada yang fotonya tertawa terus nih, Mas Agus Sendang nih fotonya. Nah, tertawa itu ciri-ciri manusia, teman-teman. Anda pernah lihat kucing tertawa? Nggak pernah kan? Anjing tertawa? Nggak pernah ya. Jadi ciri-ciri manusia salah satunya adalah tertawa. Jadi kalau Anda sudah lama tidak tertawa, ada kemungkinan hak Anda sebagai manusia sudah mau diambil. Sudah lama nggak tertawa, cek dulu. Jangan-jangan sudah deket ya. Nah, binatang nggak bisa tertawa, manusia yang bisa tertawa. Jadi teman-teman, ajak tertawa dulu teman-teman, ada energizer. Kalau bagi bapak-bapak yang merasa saya ini nggak biasa begitu, ajak tim misalnya untuk energizer, icebreaker, atau main game. Nah, biasanya interaksi antar mereka itu bisa memunculkan tawa gitu ya. Nah, kalau sudah tertawa aman, biasanya sampai sore pun mereka akan merasa aman untuk tertawa. Kayak sekarang nih saya suruh tertawa kan ada yang lepas gitu ya. Misalnya, itu kalau bapak-bapak tertawa yang lepas berarti tidak takut istri kan ya. Tapi ada juga yang mau tertawa tengok-tengok dulu, jangan-jangan istri marah gitu. Jadi kelihatan di situ juga tuh teman-teman ya. Nah, oke. Latihan sebentar artinya di awal-awal tuh ketika Anda mau ada sesi seminar, ada sesi bicara, sesi ngajar, awal ajak mereka tertawa dulu ya. Kalau Anda bisa deliver humor boleh, kalau tidak ya langsung dipaksa kayak tadi, ayo tertawa, atau bahkan bisa senam tertawa tuh teman-teman. Nah, ini kuncinya cuma satu nih, humor tuh. Jadi kalau Anda belajar stand up comedy pun mungkin ada banyak istilah-istilah ya, premis, setup, segala macam, punchline. Intinya bikin humor itu cuma satu, yaitu apa teman-teman? Unexpected. Unexpected. Jadi ketika Anda bisa bikin kaget, maka Anda bisa bikin orang tertawa. Jadi kuncinya cuma unexpected. Maka ada pendapat yang aneh, itu orang terkejut, maka saraf gelaknya tertawa. Ada setup dijebak supaya orang berpikir A, kita belokkan B, itu kan berarti orang tertawa. Misalnya Pak Yami, Pak Yami mohon maaf Bapak Muslim? Ya. Nah, Muslim. Bapak buka hadis dan di sana bahwa nanti di surga Bapak akan kembali bersama keluarga ya, istri dan anak-anak. Bapak gembira dong Pak, ya betul Pak?
Gembira. Terus bapak kasih tahu ke istri, Dek, kita nanti bisa bersama lagi. Istri bilang, hah, sama ayah lagi. Jadi jawaban sama ayah lagi itu mengejutkan Pak Yamin. Jadi kita nggak jadi kaget. Nah itu makanya bisa orang tertawa. Saya punya anak ganteng ya, namanya Dias gitu. Ketika saya gendong ganteng. Kakaknya datang, ayah jangan bilang mirip ya. Kenapa? Nanti Didik tersinggung. Jadi kejutan-kejutan saja. Ya, siapa yang sudah punya humor di sini? Contoh saja, apapun ya, bahwa apapun humor yang Anda tertawakan itu adalah kejutan. Kemarin Pak Haryo mengirim video itu ya, pesan burger, pesan kentang goreng. Ini perpustakaan. Terus dia bilang, kan itu kejutan ya, harusnya orang tahu kok ini perpustakaan nggak jual burger, tapi bikin kalau perpustakaan nggak boleh ribut. Oke ya teman-teman, kuncinya apa teman-teman? Kunci humor satu. Halo? Unexpected. Unexpected. Sudah itu doang. Jadi buku setebal ini ada 54 cara sebenarnya adalah teknik membuat hal-hal yang mengejutkan. Ya. Nah, kalau Anda pintar ngejutin aja. Coba nanti teman-teman coba pulang kantor, mampir ke pasar, beli daster gitu ya. Sampai rumah Anda pakai lah gitu ya. Kemudian sampai rumah kira-kira istri Anda tertawa nggak kalau Anda pulang pakai daster? Tertawa nggak Mas Sugro? Ya biasanya tertawa karena ya unexpected saja loh. Suamiku kok begini? Kok pakai daster? Jadi kenapa yang level paling rendah slapstick gitu ya, jatuh, dijegal, semplak. Makanya humor-humor lawak yang paling dianggap paling rendahan adalah yang slapstick ya, yang jegalan, kejengkang, jatuh, terus pakai pakaian aneh-aneh, badut gitu. Itu termasuk humor yang mudah sekali orang nggak nyangka nih misalnya Adirai kok melambai itu kan jadi nggak cocok ya. Oke. Nah di kelas tentu banyak sekali hal-hal yang bisa Anda manfaatkan nanti untuk membuat unexpected. Biasanya di peluang-peluang orang bertanya Anda menjawab dengan suatu kejutan, kemudian bisa meledek, nah itu juga, atau pantun. Jadi banyak sekali ya, ada 54 cara nanti. Kenapa pantun juga jadi humor? Karena unexpected. Ada rule of three ya, itu sebenarnya setup gitu. Misalnya ada ada pengantin baru terus ada yang ngintip gitu 3 orang. Karena ketahuan satpam dia masuk ke karung kan. Begitu satu ditendang, meow, oh kucing gitu kan. Yang 2 ditendang, kain, oh anjing gitu ya. Kalau yang ketiga ditendang bilang sakit gitu, itu polanya kan jadi beda. Kucing, anjing kenapa dia sakit? Ya, kalau ketemu wanita 3-tiganya cantik ya, satu agak jelek, ada bilang satu bunga mawar, bunga melati, yang ketiga mungkin harus unexpected gitu, bunga bang misalnya gitu. Jadi orang sudah terpola A, B, mau C nggak punya belok. Jadi kuncinya cuma satu teman-teman, bisa selesai kan? Tinggal ngembangin ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi untuk kita trainer. Apa teman-teman di situ? What is the point? Ini kuncinya. Supaya humor teman-teman ketika bicara seminar, kemudian bicara depan umum, mengajar, tidak dianggap garing, kuncinya ada di what is the point. Ada hubungannya nggak dengan materi? Kalau nggak ada hubungannya dengan materi, nggak usah humor. Tapi kalau ada hubungannya dengan materi, dia akan menjadi, oh ini humor untuk menguatkan. Nah, enaknya ketika nggak lucu pun orang akan menerima ya, udah nggak apa-apa, karena memang cerita ini untuk menguatkan materi. Misalnya kalau, ayo semangat dong, ya. Pak Suntoro, ayo Mas Nugroho, ayo sana Pak Yani, semangat. Anda kalau pulang kantor harus semangat. Ya Pak Arwijaya, gitu ya.
Jadi misalnya gini, kalau Anda nggak semangat, gestur nggak semangat, tubuh tidak semangat, pulang kantor tuh istri buka gorden, terus dia bilang, ya Allah, cucian kotor pulang. Kan nggak enak itu Pak Suntoro senyum. Nah, ya Allah, cucian kotor pulang itu sebenarnya humor, tapi kan ada related gitu dengan bahwa kita kalau bisa secara gestur, postur, motion create emotion itu usahakan tetap selalu cara duduk, cara jalan, intonasi suara itu intonasi yang bersemangat. Kira-kira gitu ya. Baik teman-teman, what is the point? Jadi caranya adalah Anda kalau punya humor mau dipakai dalam training maupun dalam public speaking, ini nyambung nggak? Buat materi apa? Tidak semata-mata Anda humor dilempar saja, diceritakan saja. Kalau nggak nyambung, nanti akan jadi kering, ya. Akan jadi protes. Wah, ini nggak nyambung humornya, apalagi yang hal-hal yang menyangkut syarat. Nah, ini syarat nih teman-teman. Jadi usahakan Anda jaga benar syarat. Apa tuh syarat teman-teman? Ada yang tahu nggak syarat? Apa Mas Sigit? Suku, agama, ras, dan perasaan. Suku, agama, ras, syarat SA, suku, agama, ras, A-nya antar golongan, P-nya Perasaan tadi, Pak. Kan mau dipelesetin. ya, boleh. Ini menambah ilmu saya jadi satu ya. Jadi suku, agama, ras, anatomi, antar golongan, P-nya boleh politik, boleh produk, boleh perasaan, dan tambah satu perasaan. Ya. Jadi jangan nyinggung perasaan, betul ya Mas ya? Masih gitu ya. Nah, jadi suku jelas ya, suku. Nah, saya tidak katakan jangan, tapi maybe yes, maybe no. Dipertimbangkan saja. Kalau Anda total, misalnya saya waktu itu Matang Siantar ngeledekin sekalian orang Batak, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau misalnya sedikit, tipis-tipis malah jangan. Misalnya udah total salesman, kita bisa ngomong, wah, kamu orang Batak kan kalau di Jakarta biasanya kalau nggak connect sopir, gitu, kerjaannya gitu kan. Kalau sopir itu cirinya adalah tangan kanannya hitam, kalau connect tangan kirinya hitam. Grogo gitu. Itu bisa ada yang marah. Ini buat contoh ya teman-teman ya, kalau ada yang Batak ya, bahwa kita mesti hati-hati saja. Agama misalnya, Mbak Esther di Bekasi, Mbak Esther agamanya apa? Katolik, Pak. Katolik. Jangan ngajar di tempatnya Bu Eni, ya. Bu Eni Al-Azhar itu. Terus Bu Eni bilang gini, ibu Al-Azhar, kenapa ya kalau di masjid nggak ada piano? Sendal aja hilang ya Bu, apalagi piano. Nah, itu dilempar beduk gitu. Itu agama gitu. Nah, kalau politik, wah ini paling parah nih 10 tahun ini politik ya, 01, 02 gitu. Itu paling parah. Jadi hindari saja karena hampir boleh dibilang pasti 50-50 ya. Kalau Anda menyanjung Pak Jokowi pasti ada yang mingkup satu, Anda menghina Pak Jokowi ada yang mingkup satu gitu ya. Jadi hindari saja politik lebih aman ya, apalagi humor-humor politik. Apalagi produk ya, kalau P-nya produk. Pengalaman saya, hati-hati kalau kita ngajar di Yamaha sama di Honda, itu karena head to head. Saya pernah lakukan itu ya di Honda, di AHM. Salah saya. Saya cuma bilang, coba ini motor merek apa? Nomor 1, Yamaha. Nomor 2, Honda. Nomor 3, Suzuki. Itu orang AHM bilangnya, nomor 1 apa? Honda. Nomor 2, Honda juga, Pak. Nomor 3, ya Honda. Saya pakai humor motor salah naruh ya, kan nomor 1-nya Yamaha. Itu saja bisa jadi sensitif buat teman-teman Honda. Saya pernah juga di Indomaret ya, Indomaret. Kan kalau Indomaret ya, ngajar sudah berulang-ulang gitu. Waktu itu ada 23 batch gitu.
Ya, kok ya salah ya. Saya teriak Alfamart. Waduh, nggak ada yang jawab kan? Alfamart nggak ada yang jawab. Tapi saya langsung bilang Hari-Hari, Giant, Goro, Indomaret. Nah, bagus masih ingat. Tapi ternyata itu sensitifnya. Perhatikan, ada yang head to head. Honda sama Yamaha, Suzuki agak enggak ya. Marta Tilaar dengan Mustika Ratu, itu head to head. Alfamart sama Indomaret, wah sudah lah ya. Jadi ini produk. Seringkali teman-teman keceplosan kalau Anda ngajar di bank apa, ngasih contoh baiknya bank apa, itu juga termasuk yang disebut Mas ini perasaan tadi ya Mas ya, masih gitu ya, jaga perasaan. Oke, good ya. Jadi syarat perhatikan saja, hati-hati ini sensitif. Kalau bisa dihindari, dihindari. Kalau tidak bisa, Anda bisa jadikan humor, tapi harus dengan keberanian yang luar biasa. Changing perception. Misalnya mohon maaf nih. Ini kita tes ya untuk belajar aja, boleh ya? Boleh kasih jempol kalau boleh, kalau enggak saya batalkan contohnya. Oke ya. Oke. Wah ini direkam lah, ya nggak apa-apa lah. Kalau saya bilang begini, mayoritas pendukung Pak Jokowi berpendidikan rendah. Setuju atau tidak? Kalau setuju kasih jempol, kalau tidak setuju jempolnya turunin. Nah, Pak Sentara betul, Pak David betul, Mbak Esther betul, masih gitu. Nah, lihat, ini kan sensitif banget. Padahal aslinya memang pendukung mayoritas Pak Jokowi itu berpendidikan rendah. Kalau Anda membuka data statistik bahwa Indonesia 50% lebih adalah tidak lulus SD, dan SD. Artinya siapapun presidennya kalau mau jadi presiden Indonesia harus didukung mayoritas pendidikan rendah. Makanya kalau iklannya norak justru itu pinter, itu namanya segmentasi, targeting, positioning. Gitu ya. Tapi bisa aja orang jadi bete duluan gitu. Kalau nggak hati-hati ya. Nah, itu contoh saja. Jadi kalau Anda berani punya data yang kuat, changing perception, oke. Kalau nggak berani cari contoh yang lain. Ya, saya termasuk berani gitu karena saya siapkan datanya BPS. Ini loh, jangan baperan. Memang pendukung mayoritas Pak SBY adalah pendidikan rendah. Pendukung mayoritas Bu Megawati adalah pendidikan rendah. Indonesia itu datanya memang S1 masih sekitar 4%, Bapak-bapak, ini saya ingetin sekalian ya. Indonesia itu S1 itu sekitar 4%. Masih sangat menyedihkan. Jadi kalau Bapak yang cerdas bete dengan kelakuan medsos ya wajar. Karena memang kalau kita ngomong data seperti oke ya. Jadi tapi walaupun bagaimana teman-teman tetap hati-hati ya, tetap hati-hati. Kadang-kadang kita tidak sempat recovery, tidak sempat memperbaiki yang tadi ya, Mas Sigit, perasaan orang yang sudah tersinggung. Termasuk status ya, Anda bikin contoh mengenai perceraian, Anda bikin contoh mengenai kasus-kasus anak yang terlantar. Bisa jadi salah satu dari peserta itu dia cerai. Bisa jadi top manajemen dari yang undang Anda itu justru barusan lagi ribut. Nah, itu wajahnya tolong Anda perhatikan tuh. Humor-humor yang nyinggung-nyinggung soal syarat. Nah, oke. Nah, ini tekniknya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat tekniknya banyak sekali. Ya, teman-teman pengen tahu yang mana nih? Ada 54. Nanti teman-teman boleh download buku ini ya, saya kasih e-booknya ya. Nah, jadi teknik. Oke, Pak Aryo, saya sesi tanya jawab aja. Nah, ini saya buka ininya. Teknik-teknik, ada berita terkini segala macam. Baik, terima kasih Pak Ari Subagia. Ya, mudah-mudahan sebenarnya ada beberapa poin yang Anda bisa dapat saja ya. Itu kalau Anda sudah bisa praktekkan itu luar biasa ya. Teknik-tekniknya Pak Ari Subagia tadi keren banget ya, dan sudah terbukti teruji ya. Itu sangat-sangat disukai dan membuat Pak Ari ini
seorang motivator yang laris manis. Oke, sebelum tanya jawab, mungkin Pak Ganda mau foto bersama dulu, Pak Ganda. Halo Pak Ganda. Halo Pak Ganda. Ya, kita nunggu Pak Ganda. Oke, nah teman-teman, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab ya. Oke, siapa yang mau tanya, langsung saja dibuka videonya, langsung live saja, langsung saja tanya ke Pak Hari Subagia. Silakan, langsung saja. Alhamdulillah nggak ada Pak, berarti sudah paham. Pak tanya. Ya, baru mau nonton bola. Ya Mbak Esther silakan. Pak, kalau misalnya kita ngasih trainingnya secara online, itu gimana ya kalau untuk memberikan kayak humor gitu kan jadinya bete ya kalau offline kan kita ketemu, jadi bisa ngeliat ekspresi dan segala macam. Kalau online gimana Pak? Ada rekomendasinya nggak? Makasih. Jadi Bu, kecewa itu adalah antara realitas dibanding dengan ekspektasi, betul ya? Nah, sebagai trainer online, ekspektasi turunin jauh deh. Turunin jauh. Jadi kalau di kelas mungkin mata nggak lihat kita aja, kita bisa pakai teknik supaya orang matanya balik lihat kita, betul? Tapi kalau di online kayak gini, berapa? 80% matiin kamera, ya udah. Sabar saja, udah. Memang kita harus akui bahwa training online itu efektivitasnya akan kurang. Makanya teman-teman, saya sudah melakukan survei ini, ada di YouTube saya, hasil surveinya. Ternyata Bapak Ibu, jangan kaget bahwa orang ikut training Zoom itu ada yang sambil makan, ada yang sambil bercinta, ada yang sambil double seminar, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil kamar mandi, ada yang sambil mandi. Jadi distorsinya itu tinggi sekali. Distorsinya tinggi sekali. Jadi kalau mau bilang impact-nya tinggi, kalau di Patrick kan ya ujungnya itu kan result impact. Impact-nya pasti sudah jauh lebih rendah dibanding secara offline. Walaupun teman-teman di dunia training mungkin kalau ada 4.0 sampai 5.0 itu kan nanti akan ada kombinasi. Belum tentu jalan ya, yang Deloitte punya data itu belum tentu juga jalan ya. Karena memang dunia training di Indonesia ini agak unik ya. Training bisa dikombinasi dengan rekreasi, budget rekreasinya untuk training supaya nggak dimarahin ada trainingnya gitu kan. Jadi sekian persen itu ada yang benar-benar training fully gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk orang sales benar-benar training supaya salesnya meningkat itu sangat serius. Nah di online ekspektasi kita turunin aja. Saya juga walaupun bercanda manggilin Pak Haryo aja yang sebagai moderator kamera dimatiin kan. Nah ini Pak Suntoro terima kasih tuh Pak Yami luar biasa. Coba harusnya kan kita kayak ngomong sama Pak Esther ya thank you gitu. Ini masih seperti ini dunia online nggak bisa disalahin juga ya. Oke. Nah untuk humor ya kita visualisasi saja. Satu, delay di proses kepala audiens itu bisa ada delaynya. Dua, delay di koneksi itu bisa ada sekian detik. Jadi kalau kita lagi humor, kita terus ngomong, tiba-tiba mereka baru tertawa, gitu kan? Bisa salah paham. Jadi secara teknologi kita lihat, oh ini akan ada delay. Jadi itu delay secara teknologi di komputer kita, belum di otaknya peserta, betul kan? Pikiran peserta juga ada yang XT, AT, Pentium, nggak semuanya i7 kan? Jadi humor-humor yang ini kadang-kadang nggak paham. Jadi porsinya berarti dikurangin, Esther, porsi. Yang penting tarik lagi ke tujuan humor tadi adalah untuk menjaga stamina. Ya. Kalau stamina tidak dengan humor, mungkin dengan sapa ya, betul ya Pak David ya. Nah Pak David kita sapa, Mas Hardianto Chandra yang di pantai kita sapa. Nanti orang akan on lagi. Ya. Sesekali juga kita tegur atau kita panggil, misalnya ada pertanyaan Mbak Rati masih on, nah misalnya gitu. Jadi kita screen-nya ini di sini. Sebagai trainer saya selalu full, jadi wajah-wajah saya lihat-lihat. Nah kadang-kadang kita bisa humor bercandain, misalnya Mas Edward, ya. Mas Edward yang ganteng itu kan alisnya tebel banget tuh, nah kita bercandain alisnya.
atau Pak Juntoro itu belakangnya apa Pak Juntoro ya. Kadang-kadang sapa-sapa kecil saja sudah mendeliver signal bahwa Mbak Esther itu seru, Mbak Esther itu nggak kaku, trainingnya nggak ngabisin materi. Kan ada trainer tuh cuma ngabisin materi karena tugas ya. Kalau kita punya keinginan untuk supaya audiens ini paham, maka disupport dengan e-book, disupport dengan dokumen. Bahkan Mbak, ketika pandemi ini datang, yang saya lakukan adalah saya bikin video-video sampai jam 12 malam terus pembelajaran ya. Nah, video itu saya masukkan dalam satu situs namanya a2z4trainer.com. Ini untuk para trainer itu ilmu marketing, ilmu delivery, ilmu humor di situ saya pakai. Kenapa? Karena sebenarnya Zoom gini kalau Zoom nggak interaktif itu kurang impact-nya. Lebih baik video bisa diulang-ulang kan, mundur lagi, tadi nggak bahas, terus bisa pakai slide-slide yang komunikatif, bisa pakai video-video tambahan, yang monggo aja. Ini kalau tujuan trainingnya di sana. Ya, Master, thank you. Jadi humornya, ekspektasinya kalau menurut saya turunin, kemudian metode yang 50 lebih itu kita pilih, ya. Misalnya pantun, gitu. Kalau pantun kan masih sederhana ya. Nah, berangkat naik beca, pulang naik beca, nganterin Mas Sigit sunat. Snacknya enak, kopinya enak. Yuk kita istirahat. Iya. Jadi nyindir orang pun atau negur dengan pantun. Ya. Makan marning campur kerupuk. Kalau training jangan ngantuk. Misalnya gitu ya. Makan marning campur kedondong. Kalau training kameranya dibuka dong, bisa gitu. Lebih fun gitu ya. PD saja. Terima kasih Pak Ari. Ya, oke, sip, thank you. Pertanyaan itu juga menghidupkan suasana, Mbak Esther. Terima kasih. Saya Pak Ari. Yes, Mas Sigit. Ya, Pak. Tadi kan ada beberapa dalam tanda kutip adalah ranah ya, di mana kita nggak boleh singgung di dalam humor kita. Yang tadi saraf tadi ya. Kalau kita misalnya mau humor dengan asal-usul kita, kira-kira gimana ya, Pak? Nah, humor yang paling aman adalah mencemooh, mengolok-olok diri sendiri. Oke. Jadi aman ya. Misalnya, mohon maaf, saya kalau di sini kelihatan gagah, aslinya saya kan foto di belakang sana tuh, nggak terlalu tinggi ya. Nah, saya pakai humor, teman-teman, saya ini juara golf tingkat nasional 2 tahun berturut-turut, 1998 dan 1999. Untuk jarak dan bola dan sepatu terjauh. Nah, bagi Anda yang waktu pelajaran Pythagoras tidak bolos kan paham gitu ya. Kalau jarak antara bola dan sepatu saya terjauh artinya ya. Kadang-kadang prosesornya kurang bagus kita tambahin lagi. Dan tahun 2000 ternyata Ucok Baba yang menang karena dia ikut ya. Jadi sudutnya makin panjang. Nah, itu artinya mengolok-olok diri saya itu aman Mas Sigit. Okay. Mario Teguh pun gitu ya. Saya paling tidak suka iklan sampo. Itu artinya mengolok-olok diri. Patung di Semarang juga. Oh, nama saya Patung. Masih mending kalau istri saya Butung. Nah, itu mengolok-olok diri sendiri. Jadi Mas Sigit carilah hal yang Mas Sigit bisa olok-olok. Misalnya Mas Sigit dari mana? Saya dari Solo. Nah, saya juga kadang-kadang Solo ya. Ya olok-olok Solo itu. Ya. Misalnya waktu saya di Palembang gitu kan, saya bilang selamat malam, Wong Kita Galo gitu kan. Saya bilang, ya kalian dari Wong Kita Galo, kita sama-sama. Kalau saya Wong Solo, saya bilang gitu. Nah, Mas cari olok-oloknya Solo gitu ya. Ya. Orang Solo itu kalau ngomong pelan-pelan, walaupun sedang kebelet pipi, Arjuna itu tetap bilangnya Petro, Endiono, Wisetro. Yang kita awal-awal Solonya. Solo Tigo, Mas. Udah, kamu ngomong aja. Lagi bilang Dari Solo Tigo Mas Sigit, jadi nah Solonya Mas Solo aja. Ya. Solo, ya. Solo itu apa gitu ya? Solo itu biasanya lembut, halus.
Jadi kalau Mas bikin kutipan bisa ambil dari Solo ya. Misalnya alon-alon asal kelakon, ya Nora kelakon, ojo alon-alon gitu. Ambil Solonya. Dari sisi fisik ya, fisik cari teman-teman pasti punya sesuatu yang unik ya. Itu bisa Anda olok-olok. Kalau Anda olok-olok diri Anda, itu cepat banget diterima orang. Langsung kesan orang ini sombong, kesan orang ini kaku, itu hilang. Anda olok-olok aja. Kalau Anda gelap, bilang, kelihatan nggak saya? Gitu, ya. Kalau Anda botak, ya Anda bilang, saya ini orang paling cerdas. Gimana nggak cerdas, ilmu masuk tanpa hambatan. Atau saya paling dicintai istri. Gitu. Kenapa saya dicintai istri? Tagihan PLN-nya selalu rendah. Kalau Anda botak, ya, karena diri Anda yang Anda olok-olok, nggak masalah. Kalau Anda keriting tebal, ya bilangnya usaha saya penitipan sepeda, apa semua ada di rambut saya. Jadi cari di situ, ya. Apalagi Mas Sigit? Sudah Pak, terima kasih Pak Ari. Oke. Pak Ari mau ikut bertanya Pak. Sip, mantap. Kan tadi humor ya Pak. Bu Ade, ya. Iya Bu Ade Pak. Jadi kan humor itu memang bagus ya dalam nuansa seminar biar nggak bosan untuk refresh seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah untuk saya ini Bu Guru Pak. Cuman kan kalau guru kan seringnya agak serius. Nah untuk maju menjadi trainer untuk orang yang nggak lucu, untuk meng-create yang lucu-lucu itu kan suatu upaya gitu ya Pak ya. Nah, gimana untuk meng-create kelucuan itu otomatis gitu. Terus setup-nya gimana tuh Pak? Ke persiapan diri kita gitu Pak. Ibu ada 50 teknik lebih ya. Jadi membuat humor kuncinya adalah mengejutkan, unexpected gitu ya. Iya. Jadi misalnya ibu kalau pagi ngasih salam ke anak-anak gimana? Biasa aja Pak, datar aja. Ya gimana? Coba praktekin. Ya selamat pagi, alhamdulillah hari ini kita belajar lagi. Iya. Gimana tugas-tugasnya udah dikerjakan anak-anak yang kemarin gitu. Selamat paginya aja diubah yang lebih fun. Oh gitu. Coba ya. Yang lebih fun. Modal selamat pagi saja. Coba Bu. Diubah yang lebih fun. Fun itu biasanya lebih ringan, lebih cepat. Kalau orang mau wibawa, Ibu Indonesia, bahasa Indonesia, rata-rata 1 menit itu 120 kata. Kalau Ibu jadi 80, Ibu jadi wibawa. Kayak Pak SBY, Pak Mudiono. Saudara-saudara, saya sudah 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan masih saja banyak mahasiswa yang demo terhadap saya. Capek ya. Ya. Jadi kalau Ibu cepetin suaranya, itu sudah lebih fun. Nah, Ibu modal selamat pagi. Jadi Ibu tes saja di depan kaca. Selamat pagi anak-anak. Terus Ibu muter ya. Kayak Ustadz Maulana. Saya yakin itu alumni akan ingat terus Bu Ade. Itu Bu Ade yang kalau selamat pagi anak-anak. Gitu. Sisanya Ibu serius, nggak apa-apa. Itu sudah membuat hari anak-anak didik Ibu bahagia. Jaminan. Coba Bu. Ini kasarnya sederhana kan? Selamat pagi anak-anak. Nggak usah kayak Ustadz Maulana ya. Dijamin muridnya langsung nanya, Ibu tadi malam mimpi apa? Iya Pak. Nah, humor itu memang syaratnya Bu. 1, berani. 2, jujur. 3, agak cerdas. Pakai agak ya Bu. Jadi apa Bu? Berani, jujur, dan agak cerdas. Kalau terlalu cerdas, dia akan pikir-pikir terus, nggak keluar humornya. Karena marah nggak ya, ntar ini nggak ya, gitu ya. Tapi kalau nggak berani juga nggak keluar. Jadi Ibu harus timbang-timbang apa untungnya saya dengan penampilan yang lebih fun, ya. Bukan humor lah, bukan anak ketawa, tapi fun. Ibu, saya mau tanya, guru yang Ibu ingat
Guru SMA Ibu siapa? Guru saya semuanya serius-serius Pak, SMA 4. Ya, SMA 4 Batu ya Bu ya? Iya betul. Ya, itu kutukan nama jalan Bu. Saya Budut Bu. Oh Budut Pak. Angkatan 86 Ibu? Saya lulus 86 juga Pak. Wah, seangkatan, nggak pernah tawuran. Untung saya nggak naksir dulu ya Bu. Kayaknya karena dulu guru-gurunya Ibu begitu, Ibu sekarang jadinya begitu juga Bu. Iya betul. Bu, ada nggak apa-apa. Jadi satu itu Bu ya, Ibu biasanya kalau wanita agak susah, humornya Ibu bisa pakai video. Ibu di kelas ada LCD kan kadang-kadang kan ya? Belum sih, kayaknya belum dibuat. Oke, atau Ibu pantun, siapin pantun aja setiap pagi. Oh gitu. Nah, misalnya Ibu jadi gini Pak, apa? walaupun kan create humor nih, walaupun sebenarnya humor itu atau melucu itu bukan karakter kita boleh keluar dari karakter itu ya Pak ya, create karakter itu gitu ya Pak ya. Siapa yang bilang humor bukan karakter Ibu? Ibu tandanya tidak bersyukur. Allah itu maha humor Ibu. Gitu. Tanya bapak-bapak, tempat rekreasinya sama tempat pembuangan limbah itu dekat. Itu kan sense of humornya Gusti Allah, benar. Jadi sebenarnya kita ini diledek sama Tuhan. Kamu nggak bisa berlagu. Tempat rekreasimu itu dekat sama tempat pembuangan limbah. Itu humor unexpected. Jadi nah, Tuhan memang Bu, kalau terlalu banyak ketawa bisa mematikan hati, betul ya? Itu kalau terlalu kan banyak tertawa. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa hal-hal itu sangat positif. Tuhan juga pengen kita senang-senang, betul ya Bu ya? Betul. Kalau Tuhan nggak pengen kita senang-senang, nggak dibikinin kopi, nggak siapin bawang, nggak dibikinin garam, nggak dibikinin daging, saking kita disuruh senang-senang di dunia ini, semua difasilitasi. Ada kopi, teh, jeruk, wah buahnya banyak banget. Jadi kadang-kadang ya kita harus fun juga, harus menyenangkan juga. Ya, dengan cara berhumor. Humor nggak mesti ngakak-ngakak. Ya. Kadang-kadang untuk mendeliver, Ibu Adik adalah orang yang menyenangkan sebagai guru, ya. Dalam arti tidak menyenangkan, tidak takut. Jadi Ibu mulai dengan hal yang sederhana. Selamat paginya Ibu ubah dengan intonasi yang lebih ceria. Coba Bu, ini penting ini. Ketika ibu bilang selamat pagi, itu berbeda. Atau assalamualaikum sudah beda. Tapi bilang assalamualaikum, itu sudah langsung satu sesi kelas Ibu itu sudah lebih menyenangkan. Kenapa Ibu mau menyiksa anak-anak orang Ibu? Betul nggak? Ibu ngajarnya apa? Saya tuh ngajarnya matematika IPA yang serius juga Pak. Hal yang serius justru mudah buat humor. Gitu ya Pak. Misalnya gini. Kalau Ibu ngajar bagaimana, misalnya contoh aja lah ya, serius setting password gitu. Bagaimana sih cara bikin password yang baik? Bikin password yang baik adalah seperti pakaian dalam, harus sering diganti dan jangan di-share ke orang lain kan gitu ya. Jadi Ibu matematika misalnya apa gitu ya, dibelokin sedikit aja. Misalnya isi tabung, nah tabungnya itu jangan tabung yang biasa. Ya. Misalnya apa Bu? Benda yang lucu bentuknya tabung. Apa Mas Hendra? Sosis. Ya, tabung susah lah ya. Menghitung volume tabung. Cari itu Bu, ya jadi ada fun-nya ya. Kalau perlu tabungnya ada gambarnya. Ibu kan bisa kalau pakai komputer lebih gampang kan. Ada gambar yang menarik. Saya pikir SMA sekarang udah pakai LCD kan, pakai notebook kan dia ngajar ya deh. Nah, sesekali begitu. Atau Ibu bawa, sengaja dari rumah bawa tabung yang tidak Ibu desain. Hanya dengan satu tools itu saja, anak akan merasa berbeda. Nah, isi tabung ya, luas lingkaran kali tinggi. Tapi kalau tabung itu tabung yang lucu, ya coba ukur nih, berapa volume gelas ini, misalnya gitu kan. Oh ini gelas kecil lah, udah dapat bahan banyak kan? Kenapa gelas kecil saya minumnya dikit? Kenapa dikit? Karena saya tidak bisa menahan diri. Ya. Laki-laki sama perempuan mana yang lebih bisa menahan diri? Kalau yang bilang laki-laki kasih jempol.
Mana yang lebih bisa menahan diri, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Apa Mbak Esther? Perempuan, Pak. Perempuan. Pak Suntoro? Pak Ganda, Pak Jontoro? Mas Ari? Tujuh? Nggak berani, Pak, istrinya di sebelahnya. Tujuh, Pak. Kata lebih bisa menahan diri? Ini baru lucu nih. Iya, betul. Jadi celutukan kayak Mbak Esther ini energize dalam sebuah kelas. Misi kelas. Oh gitu ya. Kalau ibu bayangin, kalau ibu di kelas menegangkan, anak-anak juga nggak berani nyeletuk. Walaupun ibu tinggal ukur nih kebablasan apa enggak, kebablasan atau enggak. Ya teman-teman, laki-laki dan perempuan itu memang perempuan lebih bisa menahan diri dibanding laki-laki ya. Saya sudah survei selama 52 tahun, belum pernah melihat seorang perempuan pipis di pinggir jalan tol ya. Artinya perempuan bisa menahan diri ya. Kalau laki-laki banyak banget kan main di balik ban gitu ya. Ya Pak Yemi betul ya? Itu berdasarkan survei Pak ya? Ya, survei Pak. Jadi harus sharing fakta. Ya. Pengalaman pribadi bukan Pak Hari. Ya termasuk. Termasuk pas lebaran gitu kan. Saran saya Bu Ade punya akun TikTok Bu. Banyak bahan yang bisa dipakai sebagai bahan humor Bu dari TikTok Bu. Oke. Oke. Jadi Bu niatin dulu yang kuat gitu ya, bahwa saya mau jadi guru ngajar, itu pengennya anak saya pinter, anak-anak pinter, terus di sisi lain dia juga bahagia. Kan ada Bu, guru yang cita-citanya anaknya nanti umur 30 stroke semua ada ya. Ngajarnya bengis, nggak jelas gitu. Marah-marah mulu supaya dihormati. Itu hal yang salah ya. Boleh ditanya, ya. Tak boleh ditanya lagi Pak ya. Betul. Ada guru yang semacam itu. Guru yang benar kan, karena segitiga kebahagiaan itu kan secara dasar fisik sehat, secara finansial cukup, secara emosi dicintai, secara spiritual bertakwa kan gitu ya. Nah, secara emosi harusnya kan guru-guru itu bisa dicintai oleh muridnya. Muridnya senang karena gurunya baik, ngajarnya jelas dan bermanfaat. Kalau perlu disiapin. Nah, humor itu kan makanya ada tujuan mulianya. Jadi kadang-kadang kalau menutupi kekurangannya tuh orang tuh galak banget gitu. Betul ya? Sekarang ada survei lagi. Kalau laki-laki pengangguran, itu kira-kira sama istrinya ramah, manis, atau galak? Ramah dan manis, Pak. Istrinya kerja, suaminya di rumah, itu? Betul. Kemplang duluan, Pak. Kembali, Pak. Ya. Menurut hasil survei, justru dia posesif, agresif. Yang terbesar itu adalah jam 7 belum nyampe rumah, mana aja. Itu yang terjadi seperti itu. Kalau itu sudah mentally disorder itu, Pak. Terus mudah tersinggung kan, Pak ya. Ya, silakan Pak Endra lakukan survei untuk mendapatkan data baru, kan orang berubah di tahun 2021. Ya, oke, yuk lagi teman-teman. Nah, humor ini kuncinya unexpected. Jadi paling bagus teman-teman di saat perkenalan tuh Anda sudah punya modal ya, punya modal. Jadi 10 detik pertama itu by design, teman-teman pengen dikenal oleh audiens itu sebagai orang yang karakter seperti apa, misalnya fun, semangat, cerdas. Anda pilih ya 3 aja. Antusias, kemudian powerful, apapun Anda pilih. Berpengalaman. Ya, kalau Anda pengen dibilang berpengalaman, cerdas, mungkin harus beli kacamata yang tebal, masuk ruangan kelas bawa buku yang tebal, kemudian mau ngajar profil belajarnya 5 halaman gitu ya. Itu tergantung dari desain keinginan Anda. Nah, Ibu guru juga sama, ingin dipersepsikan oleh anak-anak itu seperti apa by design. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit niat yang baik, kemudian, saya mau guru yang cerdas, baik, dan menyenangkan. Nah, baru kita cari tools-toolsnya bagaimana menyenangkan murid-murid kita. Oke, lanjut.
Mas Wahyu, Mbak Rape, Mbak Yeni, Mbak Sagita, kayak penyanyi dangdut ya, Sagita, Yeswati, Sagita. Ya Pak Cintoro, nah Pak Cintoro 7 tangan itu tadi. Amir Pak, Amir. Ya. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Saya mau bertanya sama Pak Hari. Tahun 90-an saya pernah mengikuti suatu seminar tentang bagaimana memulai suatu menjadi wira swasta. Setelah materi disampaikan, ada saatnya audiens dipersilakan untuk bertanya. Setiap pertanyaan dari audiens itu jawabannya bikin gregetan, ya bikin gemes gitu ya Pak ya. Itu jadi setiap yang ditanya selalu dibilang saya perhalus ini, jadi bodoh-bodohin gitu loh. Oh gitu. Kata-katanya. Nah, tentunya Pak Hari sudah tahu maksudnya ini, yang menyampaikan seminar itu Bapak siapa mungkin sudah tahu. Ya, bergerak di bidang pangan dan peternakan. Nah, jadi kata-kata itu ya saya perhalus bodoh itu sampai sekarang, sampai berapa puluh tahun masih teringat katanya, tapi materinya sudah rada lupa. itu jadi menjadi style dia menyampaikan atau menjadi humor gitu. Kalau saya ikut membodoh-bodohin gitu ke waktu saya memotivasi karyawan saya, malah karyawan saya bubar semua nanti. Baik. Ya gitu sih pertanyaan saya. Ya sebenarnya saya juga mengamati beberapa trainer dengan gaya seperti itu ya Pak. Walaupun mungkin maksudnya mungkin dengan pengantar bahwa kata-kata itu tidak mungkin akan melukaimu kalau kamu tidak menyetujuinya dan segala macamnya. Terus lama-lama itu jadi apa, gurauan di sepanjang kelas itu ada ya. Nah ini bahayanya kalau yang datang terlambat tuh, setupnya nggak ikut, tahu-tahu jadi goblok gitu. Bisa itu. Nah kata-kata itu memang sebaiknya tidak ya teman-teman ya. Saya juga ngajar banyak mahasiswa Pak. Kata-kata itu saya jaga benar, karena Anda bayangkan begini teman-teman. Kenapa sih kita nggak boleh ngatain orang bodoh, anak buah maupun anak kita? Coba bayangkan nih. Misalnya Anda punya anak dikatain, kamu tuh goblok. Gitu aja nggak bisa. Terus dia ujian Pak. Ketika ngerjain soal nomor 1 dia bisa. Nomor 2 susah, dia ingat kata ibunya. Kata mama aku kan goblok. Nomor 3 susah nih, kata papa aku kan bodoh. Nomor 4 nih, sampai nomor 100 nggak ada dikerjain. Artinya orang yang punya otoritas tinggi mengatakan goblok, dia percaya itu sebagai approval. Nah itu bahaya. Nah di sisi lain humor, kalau tadi Pak Juntoro kan ke arah orang begitu dia ngomong goblok mungkin audiens tertawa, betul ya Pak Juntoro ya? Nah itu tuh itu bisa saja orang tertawa itu ada tertawa kejut ya. Audiens yang lain tertawa beneran, yang dikatakan itu tertawa kejut gitu. Bahkan itu bisa melukai. Salah satu yang terluka mungkin Pak Juntoro karena pelajarannya lupa, kata-katanya ingat. Ingat lucunya. Nah, hati-hati saja Pak, usahakan sih menghindar dari syarat. Jadi kenapa saya explore sampai 50 tools itu, artinya supaya saya tidak terjebak kepada humor-humor yang misalnya porno, humor-humor yang sarkasme gitu. Karena ternyata toolsnya banyak, cukup dengan ya memang paling produktif teman-teman kalau Anda sebagai pengajar itu meledek itu benar-benar sangat produktif. Dan itu humor yang fresh, yang segar ya. Asal kita pintar ngeledekin orang saja, nah, itu boleh-boleh saja Pak ngeledekin. Misalnya Mas Nugroho tadi belum menikah gimana?
Nah, belum nikah itu bisa kita ledekin, ya, riset sampai sepanjang perjalanan itu bahwa kalau jomblo itu dia, gitu ya. Jadi bisa dijadikan contoh, misalnya kalau cara mencari jodoh, Mas Nugroho, saya kasih 3 tips. 1 adalah carilah wanita yang cantik. 2, usahakan izinkan dia pacaran dulu dengan orang lain. Yang ketiga, ya, nyatakan jatuh cinta ketika dia putus cinta, ya. Jadi dia akan hilaf menerima cinta Anda. Bisa gitu ya. Jadi Mas Nugroho ketika ngomong jomblo, contoh-contoh kita pakai terus. Jadi kalau Mas Nugroho pengen punya istri cantik, ya berarti izinkan pacaran dulu tuh orang ditaksir. Nah, misalnya what the point-nya adalah ketika kita membahas mengenai kondisi mental. Ketika kondisi mental Anda tidak baik, tidak dalam kondisi prima, bisa saja keputusan Anda menjadi salah. Nanti saya tunjuk tangan, siapa nih yang mau punya anak 2? Mas Nugroho pengen punya anak berapa? Anak 2, Pak. Anak 2. Nah, kalau cukup. Kalau di kelas tuh banyak nunjuk wanita, nunjuk 2, ya berarti tinggal jodohin aja kan. Nah, jodohan aja. Nah, ledekan-ledekan yang tipis gitu, saya pikir nggak apa-apa. Jadi teman-teman, di dunia training itu kan ilmu manusia ya, tidak ada yang pasti ya, variabelnya banyak sekali. Saya juga kadang-kadang agak vulgar ketika trainingnya misalnya salesman gitu ya, katrok-katrokan, mereka juga ada katrok-katrokan, kita berani katrok-katrokan. Tapi kalau direksi ya kita surveinya sungguh-sungguh ya, agak halus ya, humornya juga humor-humor tipis saja. Misalnya ketika di kapal api dikeluhkan ketika meeting dengan direksi, Pak, kita ini banyak karyawan yang dibajak. Itu lihat aja gambarnya, Pak. Pak Solo kan ngasih gambar logo kapal api dan musuhnya kapal apa, Bu? Pembajak. Ya sudah, humor-humor tipis kayak gitu. Oke, lanjut. Ada lagi nggak, share? Terima kasih ya Pak Jentara. Ya. Terima kasih. Dari 54 ini, teman-teman, ada yang mau penasaran nggak? Ya, jadi saya baca saja ya. Nah, kalau mau detailnya nanti boleh dibaca bukunya. Memperkenalkan diri, dari rumah sampai tempat acara, formasi, berita terkini, peribahasa, olo-olo, itu bisa kita pakai semua. Nah, ada juga yang populer, sangat mudah diterapkan adalah melebih-lebihkan, Pak. Jadi ketika Anda melebih-lebihkan itu sudah jadi humor, karena otak sudah tidak menerima lagi, jadi unexpected ya. Misalnya kalau Anda ngasih contoh mau minta asbak gitu, terus Anda kasih contoh SPG-nya bilang hari gini masih ngerokok, kemudian dilempar asbaknya, itu bisa jadi humor ya. Kalau di kelas Anda bisa peragakan itu, orang melihat, oh melempar asbak unexpected itu. Ya Pak Aryo, silakan. Oke, baik, terima kasih. Keren sekali, luar biasa sharingnya Pak Hari. Ya, oke. Sebentar. Ini ada pertanyaan di ya. Pak Aryo. Pertanyaan di chat saya nggak baca nih. Oh, Pak Ganda mau foto bersama, silakan Pak Ganda, siapkan foto kameranya. Oke Pak, ya, Pak. Bentar, Pak Ganda. Bentar, Pak Hari, kita foto bersama dulu. Oke, nanti tolong di ini yang di chat ya Pak Aryo ya. Ya Pak. Yuk kita buka dulu videonya, izin Bapak Ibu. Ampun, ganteng-ganteng nih pada ngumpet nih Pak David. Oke ya, kita di halaman 1 dulu nih kita foto. Ya, oke, 1, 2, 3. Ya. Oke. Yang halaman 2, siap-siap dulu. Dibuka dulu videonya, Bapak Ibu. Yuk, siap ya. Yang halaman 2 siap.
Oke, ini banyak banget pesertanya Pak Ari. Ya.